Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas M01, mata kuliah Fisiologi Hewan Air, dengan dosen pengampu Dr. Yuni Kilawati, SPI MSI, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sirkulasi. Dengan topik pembahasan ada cairan tubuh, darah, sirkulasi darah, sistem pertahanan tubuh, dan parameter hematologi. Berikut adalah nama anggota dari kelompok 4. Ada Ana Kartika Sofia Abdillah Fatani, Salman Nurfarisi, dan Grace Johanna Aulia Siringoringo. Untuk yang pertama, yaitu ada cairan tubuh. Cairan tubuh merupakan cairan suspensi sel di dalam tubuh dan memiliki fungsi fisiologis, di mana cairan tubuh terdiri dari cairan ekstrasel dan cairan intrasel. Cairan ekstrasel terdapat di luar sel dan terdiri dari berbagai nutrisi. Sedangkan cairan intrasel terdapat di dalam sel meliputi 2/3 dari cairan tubuh. Komposisi cairan tubuh terdiri dari air, yang mana air akan berfungsi untuk menjaga kestabilan suhu tubuh. Sedangkan cairan ekstrasel mengandung natrium dan bahan nutrisi, dan cairan intrasel mengandung kalium dan magnesium. Berikutnya adalah darah. Darah merupakan gabungan dari cairan, sel-sel, dan partikel yang mengalir dari arteri, kapiler, dan vena. Darah merupakan cairan jaringan tubuh yang 90% komposisi penyusunnya adalah air. Fungsi darah sendiri, yang pertama yaitu sebagai agen pengangkut zat oksigen dalam tubuh. Yang kedua, mengangkut bahan kimia hasil metabolisme. Yang ketiga, sebagai pertahanan tubuh terhadap gangguan virus dan bakteri. Komposisi darah terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama ada korpuskula yang terdiri dari eritrosit, trombosit, dan leukosit dengan total jumlah sebanyak 45%, dan plasma darah dengan total jumlah 55%. Komponen penyusun darah. Yang pertama yaitu ada eritrosit atau sel darah merah, berdiameter sebesar 7,5 mikrometer dan merupakan cakram yang bikonkav dengan pinggiran sirkular yang tebalnya 1,5 mm dan pusatnya yang tipis. Yang kedua yaitu ada leukosit atau sel darah putih yang berukuran antara 10 sampai 25 mikrometer. Yang mana sel darah putih nantinya akan membangun mekanisme utama tubuh dalam melawan infeksi termasuk menghasilkan antibodi. Yang ketiga yaitu ada trombosit atau keping darah yang berukuran antara 2 sampai 5 mikrometer. Trombosit mencegah pendarahan jika mengalami luka dengan sekresi hormon dan mekanisme pembekuan darah. Darah pada vertebrata, misalnya pada ikan. Darah pada ikan akan melewati jantung hanya sekali, di mana darah yang kekurangan oksigen akan dipompa ke insang dan darah yang beroksigen akan dikembalikan ke jantung dari paru-paru dan diangkut ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu darah pada invertebrata. Darah pada invertebrata contohnya yaitu pada Annelida, cacing tanah. Darah pada cacing tanah terdapat pada pembuluh kapiler yang nantinya akan mengangkut oksigen dan zat makanan dari usus menuju ke pembuluh darah punggung. Selanjutnya, darah akan dipompakan ke seluruh jaringan tubuh. Contoh berikutnya yaitu ada moluska atau siput. Darah pada moluska akan mengandung oksigen di dalam mantel dan dialirkan ke atrium. Sedangkan darah yang mengandung karbon dioksida akan dikumpulkan dalam pembuluh dan masuk ke dalam ginjal serta insang. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sirkulasi darah hewan air. Sistem sirkulasi adalah sistem yang berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan O2 dari perairan ke sel-sel tubuh yang membutuhkan. Juga mengangkut enzim, zat-zat nutrisi, garam, hormon, dan antibodi, serta mengangkut CO2 dari dalam usus, kelenjar-kelenjar, insang, dan sebagainya untuk keluar dari tubuh. Organ-organ penting dalam sirkulasi darah: jantung, pembuluh nadi, aorta atau arteri, dan pembuluh vena, dan kapiler-kapiler darah. Bahan yang diedarkan adalah darah, plasma, dan butiran-butiran darah. Sistem peredaran darah pada ikan.
Alat peredaran darah ikan terdiri atas jantung dan sinus venosus. Jantung ikan terdiri atas dua ruangan, antrium dan ventrikel, dan terletak di belakang insang. Sinus venosus adalah struktur penghubung berupa rongga yang menerima darah dari vena dan terbuka di ruang depan jantung, di antara antrium dan ventrikel. Jantung terdapat flap untuk menjaga agar aliran darah tetap searah. Darah hewan vertebrata terdiri atas sel-sel darah yang tersuspensi di dalam plasma dan beredar menuju organ-organ tubuh. Unsur seluler atau sel darah terbagi menjadi sel darah merah, eritrosit, dan sel darah putih, leukosit, dan keping darah, trombosit. Peredaran darah pada ikan disebut peredaran darah tunggal karena darah dari insang langsung beredar ke seluruh tubuh, kemudian masuk ke jantung, jadi darah hanya beredar sekali melalui jantung, dengan rute dari jantung ke insang lalu ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Seperti terlihat pada gambar, yang merah menunjukkan penuh oksigen dan yang biru miskin oksigen. Sistem pertahanan tubuh hewan air. Leukosit merupakan jenis sel darah yang terlibat langsung dalam sistem pertahanan tubuh. Jumlah leukosit berbeda antara kelas vertebrata. Pada organisme tingkat tinggi, keragaman dan banyaknya strategi juga ditemukan pada pertahanan dan parasitik yang didasarkan secara kolektif sebagai sistem imun. Sistem imun pada hewan mamalia terdiri dari dua jenis sistem imun yang saling berkaitan, yaitu sistem imun alamiah atau innate dan sistem imun adaptif. Sistem imun pada hewan air. Yang pertama itu sistem imun innate dan adaptif menggunakan dua strategi fundamental yang berbeda untuk mengenali invasi mikroba khusus. Sistem imun innate mendeteksi infeksi menggunakan reseptor, mengkode jumlah terbatas dari patogen, dan mengenali struktur unik molekul untuk menggolongkan mikroba penginfeksi. Sistem imun adaptif menggunakan reseptor secara acak dan sangat spesifik dengan spesifikasi yang tampaknya tidak terbatas. Kombinasi dua strategi pengenalan ini yang membuat sistem imun pada hewan mamalia sangat ampuh. Reseptor sistem pertahanan adaptif. Sistem pertahanan adaptif memiliki 3 macam reseptor yang sangat unik, yaitu yang pertama, major histocompatibility complex (MHC). Adalah suatu kelompok kompleks gen yang berperan dalam pengenalan dan pemberian sinyal di antara sel-sel imun. Yang kedua adalah reseptor sel T atau T-cell receptor, disingkat TCR. Adalah antigen yang dipresentasikan oleh molekul MHC baik MHC kelas 1 maupun MHC kelas 2 kepada sel T, kemudian diikat oleh sebuah reseptor yang terletak pada permukaan sel T. Yang ketiga adalah sitokin. Sitokin adalah protein mediator terlarut, kadang terikat dalam membran yang mengikat reseptor pada sel target dan memicu, mengatur atau menghambat fungsi-fungsi seluler. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kelima, parameter hematologi. Definisi hematologi yakni mempelajari tentang struktur komponen darah, sehingga dapat membedakan setiap struktur sel darah. Parameter hematologi dan kimia darah juga dapat digunakan untuk memantau status kesehatan dan fisiologi suatu populasi hewan. Jumlah leukosit dan persentase hematokrit akan meningkat apabila hewan terinfeksi mikroorganisme atau berada dalam kondisi stres akibat berada dalam cikaman lingkungan. Komponen darah ikan dapat kita lihat pada slide berikut. Komposisi darah ikan. Darah mengandung ion, molekul anorganik dan organik, protein darah, dan sel-sel dan gas. Molekul anorganik berupa berbagai macam garam. Molekul organik berupa glukosa, asam amino, enzim antibodi, hormon, dan sisa metabolisme. Protein atau pada vertebrata meliputi globulin, fibrinogen, hemoglobin, dan albium serum. Sel-sel darah terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan sel pembeku atau trombosit.
Produksi darah ikan. Eritrosit berbentuk cakram bikonaf, berwarna merah atau hemoglobin, dibentuk dalam sumsum tulang belakang dari eritoblas yang berasal dari hemosiblas. Jumlahnya pada manusia 4,5 sampai 5 juta per mili, diproduksi 10 juta per detik dan dihancurkan 10 juta per detik. Leukosit dibagi dua, PMN atau neutrofil, basofil, eosinofil, dan MN monosit limfosit. Umurnya beberapa jam, hari, tahun. Jumlah 5-10 juta per mili darah. Trombosit atau keping darah berbentuk cakram bikonaf, setengah ukuran eritrosit, lama hidup 7-14 hari. Berfungsi sebagai pembeku darah, jumlahnya 300.000 per mili darah. Fungsi darah ikan. Yang pertama, fungsi transportasi. Zat makanan dan berbagai macam garam diabsorpsi dari saluran pencernaan ke seluruh tubuh. Oksigen yang diambil pigmen darah dari alat respirasi diangkut ke seluruh tubuh. Sisa-sisa metabolisme diangkut ke organ ekskresi seperti CO2 ke paru-paru, urea ke ginjal. Hormon diangkat oleh plasma darah ke organ atau jaringan target. Fungsi regulasi meliputi regulasi kandungan air jaringan, regulasi suhu tubuh, dan regulasi pH. Fungsi proteksi dijalankan oleh sistem imun seluler, humoral, dan trombosit untuk menutup luka. Gambar struktur darah dapat kita lihat pada slide berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Terima kasih.